hanya dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa berdoa. Kami menyerahkan seluruh hanya acara pada saat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasih setianya kekal.
mengucap syukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Ajarilah dalam setiap kehidupan kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman-Mu. Dan kami memberkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Allah Bapa yang Maha Tinggi mengurapi hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, dengan hormat Pak Retno sebagai pengawas agama Kristen yang ada di Kabupaten Blitar, Bu Puji sebagai ketua KKG, pengurus komite, dan seluruh guru. Bahkan saya berterima kasih kepada Tuhan lewat panitia Natal anak-anak SD sejak Kristen dan Katolik yang ada di wilayah Srengat, Kecamatan Ponggok, dan Wonodadi. Hari ini saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan buat anak-anak. Dan buat anak-anak, boleh dong angkat tangan kanannya ya. Angkat tangan kanannya. Siapa yang hari ini datang dengan membawa Alkitab? Wow, semuanya. Ada yang gak bawa? Coba sekali lagi. Yang hari ini datang tidak membawa Alkitab. Pasti karena belum bisa membaca mungkin ya. Oke, nah hari ini kita punya tema apa? Coba dilihat gambarnya dulu. Ada apa ini? Yang biru? Apa bacanya ya? Yang biru? Kok sebentar? Biasanya ini Bu Kristin apa Kak Kristin? Kita sepakat panggil Kak Kristin aja ya. Siap? Siap. Biasanya Kak Kristin, nanti Kak Kristin bilang warna biru. Apa artinya? Warna hitam apa artinya? Warna orange, oh kuning apa artinya? Oke, yang warna biru artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yang kuat. Biasanya Kak Kristin kalau ngomong tanpa mic kedengaran loh. Yang warna biru. Yang warna hitam. Yang warna kuning. Kita mau baca dulu bersama-sama. Syaratnya dengan firman Tuhan di siang hari ini. Semua silent please. 1 Korintus 13 ayat 13. Baca sama-sama ya. 1 ayat 13. Enggak apa-apa. 1 Korintus 13 ayat 13 semua. Kak Erin, tolong dimatikan dulu LCD-nya ya. Kita mau baca pakai Alkitab. Semua bawa Alkitab kan? Oke, 1 Korintus pasalnya yang keberapa? 13 ayatnya yang ke-13. Yang sudah dapat angkat tangannya. Oh. Yang sudah dapat angkat tangannya. Oke, 1. Turunkan tangannya. Oke. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian kita mau lihat dulu, perlu nggak manusia? Nah, manusia atau orang yang percaya pada Tuhan, 3 hal ini harus ada dalam hidup kita. Iman. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab apa
maju. Ya, maju. Menurut Ibrani berapa? 11 ayat 1. Ya, apa pengertian iman? Siapa namanya? Nathan. Iman itu apa? Kasih. Oh, iman itu? Kasih. Iman itu kasih. Ada yang mau membantu Nathan? Apa itu iman? Ayo cepat. Oke. Joel, maju. Oke. Ayo cepat. Oke. Menurut Ibrani 11 ayat 1. Wah, ini anak pendeta ini. Wah. Oke, benar ya anak pendeta. Siapa namanya? Yuel. Dari SD? Serengat 1. Serengat 1 sini berarti ya? Oke. Apa iman itu? Arti iman? Iman adalah dasar. Dasar apa? Ada yang mau bantu? Iman adalah dasar. Oke, satu lagi. Cepat. Shh, kita mau lihat. Benar, tapi kurang lengkap. Jadi iman itu dasar loh. Benar ya? Oke, siapa namanya? Istia. Dari SD yang sama 1. SD? Serengat 1. Serengat 1 sini juga. Oke. Apa pengertian iman? Dasar dari orang percaya. Dasar, iman dasar dari orang percaya. Ya, kasih tepuk tangan dong buat Nathan, Joel, dan Istia. Oke, boleh turun dulu ya. Wah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kenapa kita harus beriman? Kenapa manusia, anak-anak semua, bapak ibu guru, semua yang ada kita harus beriman? Shhh. Yang harus tinggal dalam hidup manusia itu ada berapa? 3 ini harus ada. Karena iman itu, kita itu diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Kita beriman pada Tuhan, kita diselamatkan karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena iman akhirnya membuat Yesus tinggal dalam hati kita. Siapa yang mau biarkan Yesus tinggal dalam hatinya, angkat tangan. Oh, semuanya. Karena iman kita juga dapat berdiri teguh. Gimana sih berdiri teguh? Siapa ya? Anak-anak Kak Kristin butuh 4 orang ke sini. Ayo cepat, 4 orang, ayo cepat, 4 orang. Oke, ayo 4 orang, cepat. Oke, sekarang tugas kalian 4 orang. Oke, tugas kalian seperti gini ya. Kalau kita punya iman pada Tuhan Yesus, kita dapat berdiri teguh. Berdiri teguh itu gini, bisa dorong Kak Kristin. Dorong sekuatnya. Didorong gitu. Gak berani. Oke, dorong dong. 1, 2. 4 orang semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lagi dorong yang kuat. Mereka udah kuat. Lagi. Dorong lagi. Yang kuat. Nah, ini loh kalau kita punya iman sama Tuhan. 4 orang ini sama seperti ini. Kalian pernah dibully kan? Dibully. Tapi waktu kita beriman sama Tuhan, kita bisa berdiri teguh. Terus yang apa lagi satu ini ya? Selain dibully apa lagi ya? Dibilangin apa ya? Diejek, dibully sama berarti ya. Oke. Dan diejek entah dibully. Ih, badannya besar, ih, kulitnya hitam, ih, rambutnya keriting. Padahal semua itu ciptaannya tuh Tuhan. Oke, silakan duduk, terima kasih. Nah, karena iman juga kita dapat melawan godaannya iblis. Dan karena iman, kita akhirnya bisa datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ini iman. Dan iman itu diperlukan dalam hidup kita. Selanjutnya kita mau lihat. Yang kedua apa? Yang kuat dong. Yang kedua apa? Nah, Kak Kristin buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kalau di dalam Alkitab pengharapan itu dikatakan adalah sau yang kuat. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baca dong 1, 2, 3. Pengharapan adalah amin. Tadi adalah ku punya masa depan penuh harapan. Nah, itu kan sesuatu yang baik yang kita naikkan kepada siapa? Kita harus berharapnya kepada siapa? Berharapnya kepada siapa? Kenapa kita harus berharap pada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Oke, kenapa kita harus berharap pada Tuhan? Tadi Kak Erin udah sempat kasih 2 nih bocorannya. Ada yang bisa? Kenapa harus berharap pada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Karena waktu kita berharap pada Tuhan, kita tidak dikecewakan. Waktu kita berharap pada manusia, entah itu papa, mama, kakak, adik, teman, kita bisa kecewa. Dan pengharapan kepada Tuhan itu mendatangkan sukacita. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Pengharapan pada Tuhan mendatangkan apa? Sukacita. Terus yang ketiga, jadi 2 hal ini harus dimiliki dan itu tidak terlihat dan itu tidak terlihat oleh manusia, tidak bisa dirasakan oleh manusia seluruhnya. Tapi yang ketiga, coba yang ketiga apa ya? Oke, apa yang ketiga ini? Coba baca 1, 2, 3. Satu-satu, salah satu. Kak Erin bisa diedit ya? Maaf, ulang. Kasih adalah salah satu. Ulang. Tunggu Kak Erin. Oke, tadi kasih adalah salah satu sifat Allah dan Allah itu adalah kasih. Oke, kita mau lihat dulu. Apa sih manfaat kasih? Sebelum kita lihat ciri-ciri kasih menurut standarnya Tuhan. Oke, apa manfaatnya kasih? Kita mau buka lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Oke, ada yang sudah dapat? Kalau belum dapat, Kak Erin bisa ditampilkan. 1. Kita mau baca sama-sama. Kak Kristi mau baca dari sini ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Stop. Kalian pernah lihat gong? Pernah? Gong itu besar atau kecil? Waktu dibunyikan, dipukul bunyinya gimana? Waktu dipukul bunyinya gimana? Loh, belum semua. Bunyinya gimana? Duh, enak nggak waktu dengar? Nggak enak. Oke. Dan canang yang gemerincing, canang itu sebuah alat musik yang kecil. Tapi waktu dibunyikan juga nggak enak kalau cuma sendiri. Yang kedua, 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki apa? Seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Ternyata ini yang manfaat kasih ya. Yang
ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ternyata anak-anak, oh ternyata hujan. Kalau hujan, Kak Christine punya 2 anak. Setiap hujan mereka bilang begini. Sebentar ya Kak Christine, stop. Terima kasih Tuhan sudah memberikan hujan. Kenapa? Karena di rumah panas sekali. Dan Kak Christine percaya bukan cuma di rumahnya Kak Christine yang panas. Anak-anak pun juga begitu ya. Oke. Manfaat kasih ternyata itu besar. Kenapa? Kalau kita punya pengetahuan, bisa berbahasa apapun, kita pengetahuan, punya talenta, punya apa lagi ya? Di sini punya semuanya, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Oke, manfaat kasih itu sangat berguna. Kenapa? Karena sekalipun kita bisa membagikan sesuatu. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau ke depan? 1 orang. Yang mau ke depan 1 orang. Tuh, nggak ada yang mau. Siapa yang mau ke depan 1 orang? Oke, ayo cepat. Perhatikan. Oke. Oke, biasanya banyak orang yang membagi-bagikan sesuatu. Waktu bagikan sesuatu mereka gini. Pegang dulu. Ayo kita selfie. 1, 2. Oh, selfie bener nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Banyak orang waktu membagikan sesuatu ternyata tidak didasari dengan kasih. Waktu kita membagikan sesuatu baik berupa barang atau apapun juga, kalau tidak didasari kasih, maka tidak ada faedahnya. Maka waktu kita memberi seseorang harus didasari dengan motivasinya bukan yang lain. Ulang, siapa namanya? Iki Niki dari SD 2 SD apa? Harjo 2 Bendung. Oh, Sidoarjo 2. Oke. Kamu senang nggak menerima berkat ini? senang Kenapa? karena aku suka memuji Tuhan dan suka ke gereja. Oh, dia senang. Niki senang dapat berkat ini karena suka memuji Tuhan dan suka ke gereja. Terima kasih Niki. Silakan duduk. Waktu kita membagikan sesuatu, orang yang menerimanya itu pasti merasakan sukacita. Oke, kita selanjutnya mau lihat. Kita mau lihat ciri-cirinya kasih. Selanjutnya Erin. Kasih itu menurut 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Kasih itu. Coba semua tangannya di dadanya gini. Yang sabar. Beneran ada mama papanya loh. Beneran sabar? Waktu belum digantikan HP-nya dengan HP yang baru, sabar? Oke, selanjutnya kasih itu murah hati. Siapa di sini yang murah hati? Sedikit. Kasih itu tidak cemburu. Siapa di sini yang tidak pernah cemburu? Padahal ketahuan loh di rumah punya adik. Adiknya dibelikan sesuatu sama mamanya, dia cemburu. Adik toh yang dikasih aku kok nggak pernah. Ya kasih itu
tidak menyombongkan diri, memegahkan diri dan tidak sombong. Anak-anak, Tuhan ngomong sekali lagi. Selanjutnya ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Siapa di sini yang pernah melakukan yang tidak sopan? Lewat mulutnya, lewat tangannya, lewat kakinya, pernah membuli temannya. Yang tidak sopan ini karena dia pernah membuli temannya. Angkat tangan. Angkat tangan yang pernah melakukan yang tidak sopan. Dengarkan Kak Christine mau cerita. Ini kejadian nyata. Siapa di sini yang pernah dibully? Siapa yang pernah dibully? Turunkan tangannya. Oke, satu silent please. Nanti kalau ada yang ngomong, Kak Christine panggil. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kak Christine mau katakan di sini ada mama papa. Didik anak-anak dengan baik. Di rumah, apa yang orang tua katakan, anak akan tiru. Di sini ada bapak ibu guru. Kita ditempatkan Tuhan menjadi teladan. Kalau kita melakukan yang tidak sopan, itu pun anak didik yang kita layani pasti melakukan yang tidak sopan. Kalian tahu, anak yang Kak Christine pernah layani ini, akhirnya satu saat hubungi Kak Christine. Dia tanya, Bu, ada di rumah, saya katakan, Kak Christine masih ada kerjaan. Kenapa? Saya mau ke rumah. Berkali-kali. Oh ya, nggak apa-apa, ayo ambil waktu. Waktu dia datang ke rumah, kalian tahu, ini tidak bohong. Ini cerita sungguhan yang dialami oleh salah satu siswi Kristen di Kota Blitar. Kak Christine nggak jauh-jauh. Dia datang ke rumah dengan apa? Gemetar sekali. Dia gemetar, ketakutan. Akhirnya dia tidak berani ngomong. Sebenarnya ya ujian. Ini salah satu perlakuan tidak sopan. Ketika kita datang beribadah, kita tidak fokus sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti fokus sama Tuhan. Oke, dengarkan. Waktu itu dia katakan, dia mau berhenti semua. Ternyata perlakuan tidak sopan. Kristen, Katolik, tapi tidak punya kasih. Makanya mulutnya selalu mengeluarkan hal-hal yang jorok, kotor, tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena tidak punya kasih. Selanjutnya, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak marah. Dia tidak simpan kesalahannya orang. Oh, tunggu yang baju apa ini? Yang baju hijau. Gak ada yang baju hijau, makanya Kak Christine lihat, kalian cari di belakang kan? Oh ada, mohon maaf, ada baju hijau. Oh, yang baju ungu, yang baju ungu. Oh, yang baju ungu. Tunggu, kalian lihat di mana? Gak ada kok yang di sini. Tati Teni yo. Maaf kalau Kak Christine pas ngomongnya nggak sopan ya. Maaf. Tati Teni yo. Apa yang kamu buat? Nanti tak balas. Tak simpan di sini. Akhirnya waktu simpan, dia simpan di sini. Akhirnya yang kotor semuanya masuk. Dia simpan baik-baik. Setiap kali ketemu orang yang pernah jahatin dia, ketemu temannya lagi yang pernah ejek dia. Padahal kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran dia bersuka cita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Oke, sebentar, sabar. 1, 2, 3. Tarik nafas, 1, 2, 3. Sambil dadanya dilus-lus sini. Sabar menanggung segala
Ayo. Nathan sudah punya semuanya ini? Nathan sudah punya? Sudah sabar? Di sini ada gurumu nggak? Hah? Nggak ada, oh nggak kelihatan gitu ya? Ada mama? Papa? Di sini nggak ada gurunya? Guru agamanya nggak ada? Ada. Oh ada. Mana guru agamanya? Siapa? Oh Bu Lulu juga. Bu Lulu mana Bu Lulu? Bu Lulu, Nathan sabar nggak Bu Lulu? Oh. Bu Lulu, Nathan sabar? Sabar sekali Kak Kristi. Yang pertama. Kamu sih menjawab. Nggak pernah marah, di rumah nggak pernah marah. Nanti tak tanya mama ya. Ya, oke, apa lagi? Pernah melakukan yang tidak sopan? Nggak pernah. Hebat. Siapa di sini yang pernah diganggu sama Nathan? Angkat tangan. Yang pernah diganggu sama Nathan tidak boleh simpan kesalahannya, nak. Yang pernah diganggu sama Nathan angkat tangan. Oke, hari ini siapa yang mau mengampuni Nathan? Loh, nggak ada yang mau cepat. Dari sekian banyak. Nathan, ternyata tanpa sengaja kamu pernah melakukan yang tidak sopan, teman-teman. Oke, kamu hari ini dimaafkan sama teman-temanmu. Siapa yang mau ampuni kesalahannya Nathan? Ya, kasih itu sabar, tidak suka. Oh, terus Nathan ini memang wajahnya bersukacita terus ya. Coba tunjukkan sukacitamu yang paling terbaik. 1, 2, 3. Ganteng toh, kasih tepuk tangan toh buat Nathan. Wow, silakan duduk Nathan. Dari tadi dia maju terus. Oke, kita mau lihat. Kenapa kita harus miliki kasih yang sesuai standarnya Tuhan?
Dan yang ketiga, kita harus miliki kasih. Kenapa kasih? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengasihi kita semua. Dia rela lahir di dunia ini, bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang yang hina. Dan pada akhirnya Yesus menunjukkan kasih terbesarnya dengan mati di kayu salib, supaya kita yang percaya, kita yang beriman pada Tuhan, yang banyak sekali melakukan dosa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan mengajar kita, tinggallah di dalam kasih. Kasih itu adalah anak. Maka kasih itu akan mengubahkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari Bapak Ibu guru yang ada mendampingi anak-anak, ada di bagian anak-anak, kita mau katakan hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi Anda. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dari awal katakan hanya ada satu Tuhan. Lalu kedua tangan di dada anak-anak. Dia yang selalu mengasihi. Haleluya Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Katakan Dia mengasihi, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia pedulikan, Dia menjagai. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus katakan hal ini melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus? Karena jemaat di Korintus mereka punya talenta yang luar biasa. Mereka punya iman yang kuat pada Tuhan. Mereka bisa melakukan banyak hal, tetapi ternyata semuanya tidak didasari dengan kasih. Sehingga muncul perselisihan, pertengkaran, ada iri hati dari orang-orang yang ada di Korintus. Yang lainnya tidak alami damai sejahtera. Hari ini, ketika kasih itu tinggal dalam hati kita, anak-anak mungkin tutup mata semua, tidak ada yang buka mata. Mungkin kalian pernah alami seperti satu kesaksian yang Kak Christine katakan. Kalian pernah dibully, kalian sulit sekali memaafkan. Tapi izinkan kasih itu masuk dalam hidup anak-anak, dalam hati anak-anak, sehingga kalian sanggup memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Atau mungkin kalian pernah menjadi orang yang membuli teman kalian. Hari ini mohon ampun pada Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni karena kasih-Nya begitu besar. Silakan membentuk lingkaran dengan teman-temannya, cari temannya, cari gurunya. Ada Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Haleluya Yesus. Mengasihi aku, Dia mengasihi. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi.
Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Allah yang mengasihi aku. Allah yang tidak membiarkan aku. Kadang hidupku penuh dengan masalah, dengan persoalan. Kadang kami dibully, kadang kami diejek. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan Engkau telah rela datang ke dunia oleh karena kasih-Mu. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kami dari dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni teman-teman kami ya Tuhan. Ampuni orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka semua. Kami mengucapkan syukur untuk kasih-Mu. Bapak, hamba-Mu memberkati setiap pribadi anak-anak-Mu pada saat ini. Saat mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh disentuh dan diubahkan oleh kuasa firman ini. Kiranya benih-benih kebenaran firman Tuhan ini akan tetap bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga mereka boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyelamatkan setiap kehidupan mereka, sehingga sungguh mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau. Satu kali kelak kami akan tetap bersama-sama dengan Tuhan saat kami menjaga kehidupan kami oleh karena kasih, sehingga kami dapat menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kepada teman-teman kami, kepada semua dalam keluarga kami dimanapun kami berada. Kiranya kasih-Mu akan senantiasa melingkupi setiap pribadi kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu, guru agama yang senantiasa membimbing mereka para hamba Tuhan agar dapat menjaga setiap pribadi anak-anak ini untuk menjadikan anak-anak panah yang luar biasa. Mereka akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Kak Christine yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya apa yang disampaikan adalah kehendak Allah, kuasa Allah yang boleh menyentuh, mengubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga dalam peristiwa Natal ini, dalam perayaan Natal ini, tidak hanya sekedar kami bersuka cita oleh karena kami bersama-sama dengan teman-teman kami, bersuka cita oleh karena kemeriahan Natal ini, tetapi kami boleh bersuka cita karena Engkau boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan juga memberkati sekolah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menempatkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sesungguhnya Tuhan akan menjadikan mereka menjadi berkat bagi sekolah mereka masing-masing. Berkati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruh guru yang ada, karyawan yang ada, berkati. Sehingga dengan kehadiran anak-anak Tuhan ini, nama Tuhan saja yang kita dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, firman-Mu telah memberkati kami, dan kami mengucapkan syukur. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan semua katakan amin. Mari tepuk tangan semua. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Masih ada beberapa acara yang akan kita ikuti. Sebelumnya kita mau berterima kasih dulu kepada Kristen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak, kalau diberi sesuatu yang berarti, terus itu terasa kalian rasakan dalam hati kalian bilang apa anak-anak? Kok masih ada yang nangis? Apa ingat dibully temennya? Atau karena ingat kesalahan
Adriana ini. Ya semua bilang terima kasih ya kepada Kak Christine ya, terima kasih Kak Christine. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Iya. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Anak-anak, sebelum acara berakhir masih ada 2 sambutan. Yang pertama, tadi sudah ada. Yang berikutnya ini Bapak Yuli, saya undang untuk memberi kata-kata petuah bagi kami Pak anak cucu ini berarti. Karena Pak Yuli ini ketua juga Bapak akan memberikan ular-ular buat kita semua. Bukan ular tetapi akan apa ya? Bukan ular-ular, bukan ular tetapi petuah. Nah, terima kasih Bu Lulu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga SD Setengah 1 yang pertama karena sudah memberikan tempat bagi kita semua ini untuk mengadakan acara yang luar biasa. Selama saya bekerja, saat inilah yang paling membahagiakan bisa dihadiri sekian banyak siswa dari berbagai wilayah, yaitu Kecamatan Cerngat, Ponggok, dan Kecamatan Wonohadi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang telah memberikan tempat ini sehingga bisa terselenggara acara yang sangat meriah. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kepada Pak Retno yang sekarang menjadi pelindung kita di Kabupaten Blitar. Kemudian ada juga dari Ketua KKG Agama Kristen, Ibu siapa tadi? Bu Puji. Iya, Bu Puji. Terima kasih Bu Puji telah mendampingi kami yang menyelenggarakan perayaan Natal bersama ini. Kemudian Pak Retno juga seperti itu, perjuangan Pak Retno mulai dari awal bersama-sama. Saya juga mengikuti, sekarang sudah bisa melindungi kita semua ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk selama-lamanya, khususnya pendidikan di Kabupaten Blitar. Amin. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut karena ada siapa? Ibu Christine sudah menyampaikan, kita tidak takut karena dibimbing oleh Tuhan, oleh kasih Allah. Sudah banyak diterangkan oleh Bu Christine. Saya tadi juga malah kelingan mau wis lali wis pikun, sudah 64 tahun saya. Sudah pensiun hampir 4 tahun, tetapi diingatkan, digugah oleh Bu Christine tadi, sehingga saya tetap bersemangat. Dan dulu saya tetap ingin mendampingi di sini, membantu untuk program-program di sekolah ini. Tidak hanya program di dan setelah itu mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan kita untuk selalu bersemangat mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatanku. Tuhan Yesus adalah pelindungku. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Amin. Amin. Saya kira itu, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf, dan saya juga mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Retno dan Bapak Ibu Guru
yang telah hadir di lembaga kami ini di SD Sengga 1. Apabila ada pelayanan yang kurang memuaskan panjenengan semua, saya atas nama lembaga SD Sengga 1 minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga berdoa untuk semuanya saja supaya tetap berpegang teguh kepada Yesus. Amin. Bersemangat ya. Yang kedua adalah Bapak Retno Adi selaku pengawas guru pendidikan agama Kristen akan memberikan kata sambutan untuk kita semua. Anak-anak tidak lalai kan sama Pak Retno? Setiap kali datang saya selalu panggil Pak Retno, mari. Ini bapaknya guru-guru agama Kristen. Jadi kalau sama anak-anak apanya ini? Baik. Ini mbahnya anak-anak. Mari Mbak Kako silakan maju ke depan untuk memberikan kata sambutan juga menasehati setiap anak-anak. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak semua. Ini bukan bahasa aku lagi. Itu yang muridnya dulu, mana Mbak Cita. Nah itu, berdiri Mbak. Ini juga murid saya nih ya. Sekarang sudah jadi guru. Semua tepuk tangan. Ya. Kemarin saya juga menghadiri sudah jadi manten di sana. Ya, sudah jadi manten juga. Berarti ini sudah buyut. Sudah buyut. Lalu saya juga pernah mengajar di sini ya Pak Yulia. Sebentar mengajar di sini juga. Ada banyak hal lah ya yang dapat kita lakukan bersama-sama dan bersyukur ini Pak Yuli luar biasa dan ibu-ibu guru yang luar biasa. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu guru dulu ya. Baik, sebelum saya memberikan kata-kata sambutan, saya tadi lihat anak-anak begitu terharu semua ya, tadi sampai saya lihat sampai menangis sampai sekarang. Senang ya Pak ikut menerima Tuhan Yesus ya. Iya, lihat berhenti ya. Saya ingin ikut menangis juga karena senang, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya ada teka-teki terlebih dahulu. Yang mau menjawab bisa menjawab, langsung angkat tangan ya, langsung maju ya. Siap. Kiranya apa yang menjadi harapan kalian di tahun 2024 akan Tuhan berkati. Di tahun 2024 anak-anak dapat menyenangkan hati Tuhan. Di tahun 2024 anak-anak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju tepuk tangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Satu, berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yudi sebagai Ketua Komite, juga kepada para wali murid yang sudah mendukung acara ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Bahkan terima kasih buat setiap pengorbanan kasih, baik waktu, tenaga, pikiran, juga ibu-ibu yang terlibat pelayanan setiap pagi mendampingi anak-anak untuk ibadah pagi, dari wali murid maupun pelayan-pelayan di gereja masing-masing yang juga terlibat pelayanan di gereja. Tuhan Yesus yang membalas segala jerih lelah Bapak Ibu semua. Terakhir, terima kasih untuk kerauhan ibu-ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang dari sekolah-sekolah yang lain, baik Bu Cita, Pak Priyo, Pak Pipin, Ibu Inantu, juga para wali murid yang sudah mengantar putra-putrinya untuk mensukseskan acara Natal siang ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari sebelum kita akhiri di dalam doa, kita angkat rapnya pujian Sekali Yesus Tetap Yesus. Nanti Bapak Pendeta Rono Adi akan menutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya Natal kali ini akan menjadi Natal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Natal di mana Tuhan sudah menjamah dan memanggil setiap kehidupan kami. Melalui Natal Kecamatan Serengat, Ponggok, dan Monodati ini Bapa akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya saat sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sesungguhnya Tuhan telah mencurahkan, melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kami, sehingga saat kami pulang, kami akan pulang dengan membawa sukacita dan damai di dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menjagai kami, memeliharakan kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh pada tingkat kedewasaan. Dan kami percaya satu kali kelak kami akan melihat bahwa melalui kehidupan kami teristimewa anak-anak-Mu yang ada, yang mengikuti Natal pada saat ini, akan muncul hadir para anak-anak Tuhan yang luar biasa yang dipanggil Tuhan, akan hadir hamba-hamba Tuhan, guru-guru Injil, pemimpin-pemimpin bagi pendidikan, bagi bangsa dan negara kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Bapa, kami semua mengucapkan syukur atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam Natal UPT SDN di tempat ini, di SDN Serengat ini. Kami percaya kasih-Mu terus memberkati setiap kehidupan kami.
dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita akan memberkati kita. Sambil mengangkat tangan, kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terimalah berkat kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapamu yang di surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini telah kita peringati sebagai Sang Natal. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang senantiasa membimbing setiap kehidupan kita melalui kekuatan kuasa penyertaan Roh Kudus-Nya, mulai pada hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan Yesus semua